Sekarang hari ini kita akan membahas sebenarnya nutrigenetics itu seperti apa dan perannya di dunia klinis itu seperti apa. Hari ini kita akan membahas seputar hal tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui, jadi ngomongin precision nutrition kan biasanya erat kaitannya dengan faktor gaya hidup kita saat ini seperti apa, pola makannya seperti apa, maupun dari faktor aktivitas fisik, sosial, ekonomi. Biasanya ini yang menjadi salah satu faktor assessment ya untuk melihat apakah sebenarnya penentuan zat gizi atau mungkin penentuan meal plan yang lebih sesuai seperti apa. Hanya saja ada satu peran lagi yaitu dari faktor genetik. Kita mau lihat lebih in-depth lagi, kita mau lihat lebih dalam lagi sebenarnya peran nutrisi atau peran dari genetika terhadap bagaimana mengolah suatu zat gizi itu seperti apa. Yang sama-sama kita ketahui mungkin istilah ini akrab disebut sebagai nutrigenetics, nutrigenomics. Jadi kalau nutrigenetics yang mungkin dokter-dokter ataupun rekan sejawat mengetahui juga, kita mau lihat bagaimana sih respon tubuh kita kalau misalkan ada yang makannya sebenarnya sama tapi kok by at the end responnya bisa berbeda. Ini merupakan studi dari nutrigenomics dan harapannya kita mau tahu nih apakah dengan makanan yang sesuai ini justru bisa membantu kita untuk mencegah dari terhindar dari faktor risiko kesehatan gitu ya, yang biasa kita disebut sebagai nutrigenomics. Nah, disinilah yang nantinya akan sama-sama kita lihat perannya dalam clinical, perannya terhadap dokter-dokter dalam memberikan asupan atau asuhan gizi lebih sesuai itu seperti apa. Dan ini adalah gambaran science of genomics. Jadi seperti yang kita tahu, dokter-dokter ataupun rekan-rekan kesehatan lainnya bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan secara garis besar kan ada dua tipe ya. Yang pertama dari faktor lingkungan. Makanan kita sebenarnya seperti apa sih? Faktor exercise kita seperti apa? Apakah di sekitar kita banyak toksin atau mungkin apakah kita polusinya banyak gitu ya. Terus dari faktor smoking habitnya juga, apakah kita merokok atau enggak. Biasanya ini mempengaruhi nih healthy outcomes atau impact kesehatannya seperti apa. Cuma di lain sisi faktor dari lingkungan ini sendiri juga mempengaruhi bagaimana gen kita bekerja. Seperti yang sudah dibahas di modul 1 gitu ya, kita bahwa ngomongin genetics tuh sebenarnya seperti saklar atau ngomongin genetik seperti kumpulan buku resep. Jadi kita tahu nih sebenarnya pada tubuh kita apakah ada resep nasi goreng, apakah ada resep ayam goreng dan lain-lain. Tapi tergantung gitu ya fenotipnya atau yang muncul pada tubuh kita sebenarnya resep yang mana. Sama halnya kalau ngomongin tadi seputar saklar, kita banyak nih ada saklar-saklar, contoh saklar untuk rambut keriting, saklar untuk hidung mancung. Tapi dengan faktor genetik ini, faktor lingkungan tadi ternyata berpengaruh juga gitu ya terhadap saklar mana sih sebenarnya yang bisa dimunculkan pada tubuh kita. Tapi ngomongin dari faktor genetics ini sendiri juga sebenarnya mempengaruhi gitu ya healthy outcomes-nya pada orang tuh beda-beda. Simpelnya adalah ngomongin kopi, ada yang minum kopi jadi semakin semangat, ada yang minum kopi kok deg-degan bawaannya, kok tremor gitu ya, kok jadi heart palpitasi. Nah sebenarnya ini adalah respon dari genetik, bahwa setiap orang responnya mungkin beda-beda. Ada yang jadi meningkatkan kesehatan, ada yang justru bisa menurunkan kesehatan. Nah inilah faktor yang akan kita lihat gimana sih peran dari genetik ini terhadap kesehatan kita. Jadi untuk dokter-dokter atau dari rekan-rekan jadi lebih mengetahui gitu ya untuk pemilihan pola makan yang lebih sesuai seperti apa berdasarkan dari faktor genetiknya juga. Nah, ini adalah peran dari salah satu gen. Mungkin di sini contohnya adalah ada vitamin D, ada magnesium maupun ada folat juga gitu ya. Satu contoh kita ngomongin folat yang sebenarnya berperan sekali pada metabolisme asam folat ini sendiri adalah biasanya adalah di gen MTHFR. Gen MTHFR ini kalau yang kita sering ketahui apabila memang ada mutasi, biasanya ada kecenderungan nih untuk mengolah atau metabolisme dari folatnya jadi ada gangguan. Nah, gangguan inilah yang mungkin menyebabkan kenapa kok pada tubuh metabolisme folatnya jadi terganggu. Inilah yang bisa menyebabkan kecenderungan atau tendensi dari defisiensi. Begitupun untuk nutrien lainnya, seperti contoh pada vitamin D ataupun magnesium, ada peran dari gen-gen tertentu yang ada korelasinya terhadap enzim juga. Kalau semisal tubuh kita ada risiko
risiko gangguan atau mutasi. Disinilah yang kita lihat, jadi dokter-dokter dan tenaga kesehatan sekalian jadi lebih mengerti gitu ya, langkah selanjutnya yang perlu kita tambah seperti apa, langkah selanjutnya yang mungkin kita perlu kurangi seperti apa. Dan inilah adalah gambaran dari beberapa studi publikasi bahwa di sini studinya menyatakan tentang korelasinya studi nutrigenomics terhadap faktor berat badan. Yang diketahui dengan kita mengetahui hasil dari nutrigenomics ini bisa membantu sekali pada adherence atau kepatuhan pasien yang jadinya mungkin dengan diet biasa tetap ada penurunan, tetapi dengan mengetahui hasil nutrigenomics kita tahu apakah ada faktor risiko slow metabolism atau enggak, terus mungkin terhadap difficulty in losing weight-nya juga seperti apa, biasanya akan jadi lebih meningkatkan awareness pasien, jadi pasien biasanya kepatuhannya akan semakin meningkat. Selain itu, mungkin tadi ngomongin berat badan, tapi dari faktor kesehatan profil lipid gitu ya, kardiometabolik, pengertian dari nutrigenomics dengan diterapkan kepada pasien, banyak juga impact-nya gitu ya. Pasien di sini diketahui profil lipidnya, terkhususnya LDL-nya lebih gampang turun, HDL-nya lebih gampang meningkat, jadi dengan kita mengetahui lebih awam, dokter-dokter dan juga tenaga kesehatan jadi lebih dini untuk melihat faktor risiko, dan ini menjadi satu data tambahan untuk pasien supaya lebih patuh atau lebih bisa mengikuti faktor pembawaan dari genetiknya juga. Namun ngomongin genetics ini sendiri biasanya ada kelebihan kekurangannya ya. Jadi kalau kita pakai traditional diet oke, aman diikuti dan juga cost-nya tidak terlalu tinggi, tapi mungkin kalau kita bisa menggeser sedikit kepada studi yang baru yaitu nutrigenomics, biasanya hasilnya jadi lebih precise lagi karena kita punya data tambahan by genetics. Namun yang kedua biasanya cost-nya agak lebih tinggi. Ini yang menjadi salah satu rintangan juga kenapa saat ini studi nutrigenomics belum banyak digunakan, tapi lebih banyak digunakan adalah pada populasi yang tingkat awareness-nya lebih tinggi gitu ya, jadi mereka mau untuk melakukan pemeriksaan nutrigenomics. Dan inilah peran dari dokter-dokter ataupun juga dari tenaga kesehatan bahwa pada dasarnya awalnya memang kita penting adanya untuk belajar terlebih dahulu nutrigenomics seperti apa, kita lakukan pasien screening, kita lakukan assessment atau anamnesis berdasarkan kondisinya saat ini seperti apa, kita lakukan informed consent supaya pasien juga memahami bahwa pemeriksaan tes genetik ini ditujukan tidak untuk mengeluarkan diagnosa, tapi lebih digunakan sebagai melihat faktor risiko atau predisposisi yang selanjutnya kita bisa lakukan untuk pemeriksaan nutrigenomics, barulah nanti akan kita berikan untuk pemberian diet yang lebih sesuai ataupun follow up lebih lanjut.